Halo teman-teman peserta MOOCs UI, jumpa lagi dengan saya Hardika Widisatria dari Program Pendidikan Vokasi. Kali ini kita akan belajar tentang aspek desain kemasan UMKM. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Baik, di kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang jenis-jenis kemasan yang dapat digunakan oleh UMKM. Nah, sekarang kita akan membahas aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi dalam desain sebuah kemasan. Yang pertama, kita akan melihat faktor-faktor dalam sebuah kemasan. Di dalam slide ini ada 4 faktor dalam mendesain sebuah kemasan. Yang pertama adalah menarik untuk dilihat. Jadi secara visual, kemasan yang nanti didesain itu harus menarik dulu untuk dilihat ya. Ada faktor appealing atau faktor ketertarikan di mana konsumen ingin mencoba, ingin melihat, ingin membeli ya. Kemudian kedua adalah mudah untuk dibuka. Ya, di sini adalah faktor fungsionalitas, di mana kemasan nanti ketika digunakan itu mudah untuk dibuka ataupun ditutup dalam penggunaannya. Ya, dibuka, ditutup seperti itu. Ketiga adalah mudah dibawa kemana-mana. Ini adalah prinsip di mana sebuah kemasan itu mudah untuk konsumen bawa kemana-mana. Jadi kita dalam mendesain sebuah kemasan itu harus memperhatikan aspek ini juga ya. Terakhir adalah mudah penggunaannya, di mana dalam mendesain sebuah kemasan tentu harus mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaannya. Ya. Jangan sampai kita mendesain sebuah kemasan tapi justru mempersulit konsumen dalam penggunaannya. Oke, baik. Berikutnya kita akan mempelajari aspek dalam sebuah desain kemasan. Jika teman-teman lihat di slide ini, ada 6 aspek dalam desain sebuah kemasan. Yang pertama adalah jenama atau brand dalam bahasa Inggrisnya. Jenama atau brand ini wajib ada di dalam desain kemasan yang teman-teman nanti buat ya. Kedua adalah logo. Logo dari brand ini wajib juga ada di dalam desain kemasan teman-teman. Ketiga adalah warna ya. Warna ini sebagaimana kita pelajari di minggu kedua kita belajar tentang psikologi warna, maka warna memiliki peran penting dalam keputusan pembelian dari konsumen terhadap satu produk ataupun jasa. Keempat adalah tipografi atau ilmu yang mempelajari tentang huruf. Nanti kita juga akan mempelajari sedikit tentang tipografi di minggu ini. Kelima adalah bentuk. Nah, ini juga menjadi penting karena bentuk kemasan itu akan mengikuti dari karakteristik produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh teman-teman ya. Apakah nanti bentuk kemasannya adalah kotak, segitiga, lingkaran, ya, itu akan berbeda-beda antara produk satu dengan lainnya karena memiliki karakteristik yang unik dari masing-masing produk. Terakhir keenam adalah ilustrasi atau foto. Ini juga menjadi wajib ada dalam sebuah kemasan karena nanti dengan adanya ilustrasi ataupun foto akan membantu memperkuat pesan komunikasi visual yang ingin disampaikan oleh produsen kepada konsumen. Ya. Jadi ada 6 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain sebuah desain kemasan. Oke, slide ini kita akan belajar tentang tipografi atau ilmu yang mempelajari tentang huruf ya. Dalam dunia desain sebenarnya ada banyak jenis huruf ya. Hanya saja untuk materi ini saya akan membuatnya menjadi sederhana menjadi dua jenis saja, yaitu yang pertama huruf yang tipenya sans serif dan huruf serif ya. Kalau kita lihat di slide ini, yang paling atas itu IM Sans, itu jenis huruf kategori sans serif. Sementara IM serif di baris kedua itu adalah contoh atau jenis dari huruf tipe serif. Jika teman-teman lebih teliti melihat, akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok ya, di mana dalam huruf tipe serif itu ada ciri khas yaitu ada hook ya, atau hook itu dalam bahasa Indonesianya adalah seperti kaitan seperti itu ya. Misalnya di huruf M
M ini ada hook-nya, di huruf R juga ditemui hook, di huruf I juga ada hook ya. Antara huruf sans serif dengan huruf serif, ini juga selain bentuk visual yang berbeda, mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda. Huruf sans serif itu digunakan ketika kita ingin produk kita terlihat modern di mata konsumen, ya, terkini, ya. Kemudian ketika kita menggunakan huruf serif, maka kebalikannya. Ketika produk kita ingin dilihat klasik atau tradisional, ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ketika kita menggunakan huruf tipe sans serif dengan huruf tipe serif, ya. Contoh sederhananya adalah ketika kita membuka Microsoft Word atau sejenisnya, huruf contoh dari tipe sans serif adalah misalnya yang umum sekarang adalah Calibri, ya. Sementara tipe huruf serif itu adalah Times New Roman. Oke, teman-teman, berikutnya dalam materi ini saya juga memberikan referensi eh, tools untuk mendesain label kemasan. Ya. Dalam hal ini, aplikasi yang bernama Pixel Lab. Teman-teman bisa download di aplikasi yang berbasis Android, Pixel Lab, diketik saja. Kemudian saya juga cantumkan di sini link YouTube-nya untuk penggunaannya. Jadi teman-teman dengan modal handphone itu bisa mencoba untuk mengkreasikan desain kemasan. Dalam hal ini spesifik label kemasan menggunakan aplikasi bernama Pixel Lab. Kemudian yang kedua, selain menggunakan Pixel Lab, teman-teman juga bisa mendesain kemasan dengan menggunakan PowerPoint ya, dengan menggunakan laptop teman-teman. Itu namun begitu, ketika kita menggunakan PowerPoint itu membutuhkan waktu yang agak lebih lama dibandingkan dengan Pixel Lab ya, karena ada berbagai tahapan yang harus diselesaikan. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa nonton di link YouTube yang sudah saya sertakan di materi ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti step by step dari cara pembuatan desain kemasan dengan menggunakan PowerPoint. Oke, baik teman-teman, kita saat ini masuk ke dalam kesimpulan. Ada 4 kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama adalah dalam menjalankan bisnis UMKM, kita perlu meluangkan waktu, uang, dan tenaga untuk membuat kemasan yang indah dan fungsional. Karena orang mengharapkan kualitas yang lebih tinggi dalam kemasan satu produk. Ya. Kedua, dalam dunia kuliner ada ungkapan bahwa orang makan itu dengan mata. Ya, dalam artian makanan yang tampilannya menarik mampu membuat orang tidak hanya ingin mengkonsumsinya saja, tetapi juga percaya bahwa makanan tersebut terasa lebih enak. Ketiga, dalam sudut pandang pemasaran, pengemasan produk sangatlah penting. Presentasi yang berkesan itu mampu mempengaruhi persepsi dan akan membuat pelanggan kembali membeli produk teman-teman ya. Terakhir, ada perkataan dalam bahasa Inggris, packaging is the silent salesman. Ya, artinya adalah kemasan itu sebenarnya adalah tenaga penjual yang diam. Ya, dia tidak mengucapkan A, B, dan C, tapi dia mampu membantu untuk berjualan. Ya, karena kemasan produk itu mampu jika didesain dengan benar dan baik, mampu membuat koneksi psikologis antara produk dengan konsumen. Baik, demikian teman-teman untuk materi minggu ini ya. Semoga materi dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.